Sesawi Core Yesu Channel, channelnya renungan harian, inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera bersamamu. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kaula muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus selalu dalam rahmat sukacita, berkat yang melimpah serta perlindungan dari Bapa, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku, pada kesempatan ini kita mau bersama-sama kembali mau terima firman Tuhan dari Injil Markus bab 10 ayat 17 sampai dengan 30. Mari sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan, sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya. Datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil berlutut di hadapannya ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus ku berbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semua itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kaula muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada kesempatan ini sahabatku, kita mendengar pernyataan yang kontroversial, sahabatku. Alangkah sukarnya orang kaya masuk dalam kerajaan sorga. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, penggalan ayat tersebut seakan-akan meledek orang kaya, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sama onta saja kalah suci. Sahabatku, tetapi apakah memang demikian maksud Yesus? Yesus tampaknya ingin memberikan suatu perumpamaan bahwa ternyata untuk mengikuti Dia harus kita berani melepaskan segala keterikatan, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Semakin banyak harta kita, maka disitulah kita semakin terikat pada dunia ini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat kaula muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus,
Perlu kita ketahui, harta bisa menjadi penghalang bagi kita untuk mengikuti Tuhan, sahabatku. Harta bisa menjadi penghalang kita untuk masuk surga kalau harta itu digunakan untuk menikmati dunia ini dan bukan mencari harta surgawi, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Tetapi harta bisa juga kita pakai untuk mulai membangun rumah kita di sorga. Berikanlah hartamu kepada orang miskin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, di balik setiap harta yang kita punya, pasti ada jatah orang miskin dan orang yang berkekurangan. Maka kalau kita dikaruniai rezeki yang cukup oleh Tuhan, sikap batin yang paling tepat adalah kita tidak boleh terikat. Jangan sampai bersikap seakan-akan harta itu akan kita bawa mati, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Kita mati tidak membawa apapun, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, sobat Kalau Muda dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman pada kesempatan ini sungguh sangat jelas sekali, sahabatku, tentang harta. Harta memang bisa menjadi kekuatan bagi kita, menjadi sarana kita untuk hidup di dunia ini. Tetapi harta juga bisa mematikan kita, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Maka ketika kita mempunyai rezeki yang berlimpah, harta yang berlimpah, mari kita semakin bijaksana hidup kita, sahabatku, supaya kita juga perhatikan orang lain, orang-orang di sekitar kita yang kekurangan. Sahabatku, terkadang egoisme kita masih menggenggam, terikat. Ini milikku, ini milikku. Mari sahabatku, dengan firman ini kita diingatkan supaya kita mau berbagi. Apa yang kita miliki tidak akan kita bawa mati, tetapi menjadi sarana kita semakin mendewasakan iman kita. Hidup kita semakin bijaksana, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk akhiri renungan singkat ini, sahabatku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang kuasa dan kekal, kami mengucap syukur kepadamu atas segala berkat rahmat yang sungguh luar biasa boleh kami terima. Engkau kudus, Engkau mulia. Kami sungguh berterima kasih ya Tuhan, karena dengan sarana firman ini mengingatkan kami bahwa segala hal yang kami miliki itu semua hanya untuk memuliakan nama-Mu Tuhan. Pakai hidup kami ya Tuhan, segenap indera kami, untuk menjadi sarana firman-Mu yang sungguh hidup dan menjadi berkat bagi orang banyak. Kami juga mendoakan bagi orang-orang yang sedang luka hati, pemulihan batin mereka tersingkir dan sakit. Engkau jamah mereka dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan, dan Engkau sembuhkan mereka dengan sukacita rahmat-Mu yang sungguh kudus. Amin. Kami juga mendoakan bagi mereka yang telah meninggal dunia mendahului kami berpulang ke rahiman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau jamah dengan sukacita dari-Mu, Engkau ampuni dosa mereka, dan Engkau tempatkan di sisi-Mu di sorga, memandang wajah kasih-Mu Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak atas segala waktu yang sudah diluangkan dan kita bersama-sama dengarkan firman Tuhan, sahabatku. Sebarkan video ini supaya semakin banyak orang terima berkat, semakin banyak orang dipulihkan ke dalam jalan Tuhan, sahabatku. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later, bye-bye. Berkah dalam, Tuhan memberkati.